Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi kami, yaitu pengetahuan tentang efek. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama, Hana Ardianti. Kemudian ada Maul Hayati Sulastri, Igede Esa Adityanando. Yang terakhir ada lalu Muhammad Yafi Satria Wardana. Pengertian efek atau dalam istilah bahasa Inggris disebut security adalah suatu surat berharga yang bernilai serta dapat diperdagangkan. Efek dapat dikategorikan serta utang dan ekuitas seperti obligasi dan saham perusahaan ataupun lembaga yang menerbitkan efek disebut. Penerbit efek tersebut dapat terdiri dari surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, unit penyertaan kontrak, investasi kolektif seperti misalnya reksadana, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Kualifikasi dari suatu efek adalah berbeda-beda sesuai dengan aturan di masing-masing negara. Pertama, efek dapat berupa sertifikat atau dapat berupa catatan elektronis yang bersifat sertifikat atas unjuk, artinya pemilik yang berhak atas efek tersebut adalah si pembawa pemegang efek. Sertifikat atas nama artinya pemilik efek. Pemilik yang berhak atas efek tersebut adalah yang namanya tercatat pada daftar yang dipegang oleh penerbit atau biro pencatatan efek. Pengertian pasar uang di dunia investasi. Pengertian pasar uang adalah kegiatan perdagangan surat berharga tanpa batasan tempat karena periode tempo pasar uang sangat pendek dan tujuan utamanya untuk membantu orang yang memerlukan dana, sehingga nama lain pasar uang adalah kredit jangka pendek. Yang kedua, ciri-ciri pasar uang adalah periode temponya sangat pendek sehingga hanya bisa memenuhi permintaan dan penawaran dana yang dibutuhkan dalam jangka pendek. Mekanisme pasar uang diputuskan untuk menjembatani antara pihak memerlukan dana dengan orang dengan dana berlebih. Seiring berkembangnya waktu, pasar uang syariah juga mulai dikonsumsi beberapa pihak sebagai sarana jual beli efek. Dengan sistem syariah, pasar uang adalah perdagangan surat berharga dalam jangka waktu pendek dengan menerapkan prinsip syariah sesuai agama Islam. Efek pasar uang. Efek pasar uang didefinisikan sebagai efek-efek utang yang berjangka kurang dari 1 tahun secara umum. Instrumen atau efek yang masuk dalam kategori ini meliputi deposito SBI, obligasi, serta macam-macam pengaruh efek pasar uang, yaitu paket investasi. Pada pasar uang adalah investasi yang dilakukan pada efek pasar uang. Efek pasar uang didefinisikan sebagai efek-efek utang yang berjangka kurang dari 1 tahun secara umum. Instrumen atau efek yang masuk dalam kategori ini meliputi deposito SBI, obligasi, serta efek utang lainnya dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Investasi pada pasar uang merupakan jenis investasi dengan tingkat risiko paling rendah di lain pihak. Potensi keuntungan pada jenis investasi ini juga terbatas. Hasil investasinya umumnya sangat mirip dengan tingkat suku bunga deposito karena hampir sebagian besar portofolio investasinya berupa deposito. Tingkat risiko pada jenis investasi ini kecil, tetapi tidak menutup kemungkinan jenis investasi ini memberikan hasil yang negatif. Kemungkinan ini ada tetapi sangat kecil, tidak seperti saham dan obligasi yang nilainya dapat berubah-ubah setiap kali. Instrumen pasar uang yang berjangka pendek umumnya memiliki harga yang tetap. Pengertian pasar modal. Pasar modal merupakan wadah untuk melakukan transaksi perdagangan berbagai instrumen keuangan jangka panjang, seperti surat utang, ekuitas, reksadana, instrumen derivatif, maupun instrumen lainnya. Transaksi jual beli efek pasar modal dilakukan di bursa efek, yaitu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Berdasarkan UU-PM, efek adalah surat berharga berbentuk surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, unit penyertaan, kontrak investasi kolektif,
kontrak berjangka atas efek, dan setiap bentuk derivatif atas efek. Efek-efek yang ditransaksikan di pasar modal. Berikut efek-efek yang ditransaksikan di pasar modal Indonesia adalah: yang pertama, saham, 2 obligasi, 3 derivatif, right, warrant option, future, 4 unit penyertaan reksadana, 5 exchange traded fund atau ETF, 6 efek beragun aset atau ABA atau ABS, 7 dana investasi real estate atau DIRE atau REITs. Instrumen efek yang populer dan diatur dalam pasar modal. Beberapa instrumen efek yang populer dan diatur dalam pasar modal yakni: saham dapat diartikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha pada suatu perusahaan. Saham itu sendiri merupakan salah satu instrumen efek yang paling banyak diminati di pasar modal. Dengan memiliki saham, investor diharapkan akan mendapatkan timbal balik berupa dividen dan memanfaatkan fluktuasi harga saham dengan menjual saham tersebut di harga yang lebih tinggi untuk memperoleh keuntungan yang dikenal dengan sebutan capital gain. Obligasi adalah surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Dalam pasar modal, obligasi merupakan suatu istilah untuk menyebut surat pernyataan utang penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi. Ringkasnya, penerbit obligasi adalah pihak yang berutang dan pemegang obligasi adalah pihak yang berpiutang. Dalam obligasi, dituliskan jatuh tempo pembayaran utang beserta bunganya atau kupon yang menjadi kewajiban penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi. Jangka waktu obligasi yang berlaku di Indonesia umumnya hingga 1 hingga 10 tahun. Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Pasal 27 UU PM. Reksadana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksadana dapat menjadi sarana penghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun waktu dan pengetahuannya terbatas. Risiko dan imbal hasil. Imbal hasil atau return adalah tingkat keuntungan yang ingin diperoleh oleh seorang investor. Sebaliknya, risiko adalah tingkat kerugian yang ingin dihindari oleh investor tersebut. Di sisi lain, risiko juga dapat diartikan sebagai selisih antara return yang diharapkan dengan return yang didapatkan. Artinya, semakin besar selisih tersebut, maka semakin tinggi risiko investasi di perusahaan tersebut sehingga semakin tidak pasti kondisi ekonomi suatu negara atau perusahaan, maka semakin tinggi pula tingkat risiko perusahaan tersebut. Distribusi probabilitas untuk mengukur risiko. Distribusi probabilitas, sekumpulan kemungkinan nilai yang dapat diasumsikan adalah variabel acak dan probabilitas kejadiannya. Imbal hasil yang diharapkan rata-rata tertimbang dari kemungkinan imbal hasil, di mana bobotnya adalah probabilitas kejadiannya. Risiko dan imbal hasil dalam konteks portofolio. Portofolio adalah kombinasi dari 2 atau lebih sekuritas atau aset, sedangkan covariance adalah ukuran statistik di mana 2 variabel bergerak bersama-sama. Covariance yang positif menunjukkan bahwa rata-rata 2 variabel akan bergerak bersama-sama. Begitu juga sebaliknya. Dalam manajemen portofolio juga dikenal adanya konsep pengurangan risiko sebagai akibat penambahan sekuritas ke dalam portofolio. Konsep ini merupakan konsep yang penting dalam pemahaman risiko portofolio. Konsep ini menyatakan bahwa jika menambahkan secara terus-menerus jenis sekuritas ke dalam portofolio kita, maka manfaat pengurangan risiko yang kita peroleh akan semakin besar sampai mencapai titik tertentu di mana manfaat pengurangan tersebut mulai berkurang. Konsep ini sejalan dengan law of large number dalam statistik yang menyatakan bahwa
Semakin besar ukuran sampel, semakin besar kemungkinan rata-rata sampel mendekati nilai yang diharapkan dalam populasi. Konsep ini juga didasari asumsi return dari sekuritas bersifat independen. Hubungan antara imbal hasil dan risiko. Untuk mengetahui hubungan antara return dan risiko, investor dapat memakai metode Capital Asset Pricing Model atau CAPM dan Arbitrage Pricing Theory atau APT. Kedua metode ini sama-sama mengkaji bagaimana pengaruh return dan risiko pada suatu sekuritas, sehingga sekuritas tersebut layak diinvestasikan. Capital Asset Pricing Model atau CAPM merupakan suatu model yang menghubungkan tingkat return harapan dari suatu aset berisiko dengan resiko suatu aset tersebut pada kondisi pasar yang seimbang. Untuk menilai pilihan berinvestasi yang terbaik bagi investor dalam melakukan penanaman modal pada saham tertentu harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut. Yang pertama, saham tersebut merupakan saham agresif. Kedua, akses return bernilai positif atau E. Dan yang ketiga ada hubungannya dengan linear antara risiko dan return saham. Dan yang keempat, bernilai signifikan. Yang terakhir ada indeks efek dan aksi korporasi. Yang pertama, indeks efek. Indeks efek ini sendiri merupakan portofolio teoritis yang berisi sejumlah efek yang dikumpulkan atas tema dan kriteria tertentu dengan mengukur baik sebagian maupun keseluruhan dari sebuah pasar. Kemudian fungsi-fungsi dari indeks efek. Yang pertama, ada tolak ukur, di mana dapat menjadi alat yang membantu investor untuk menilai performa dari produk investasi. Untuk mengukur kinerja investasi secara akurat, investor perlu menggunakan alat ukur atau indeks yang tepat terhadap tema investasi yang diukur. Kemudian ada pengembangan produk. Indeks dapat menjadi dasar dari pembentukan produk pasar modal seperti produk investasi yang mengikuti indeks secara pasif seperti ETF dan reksadana, maupun kontak derivatif atas indeks seperti kontak berjangka indeks dan kontak opsi atau atas indeks. Kemudian berikutnya ada aksi korporasi. Aksi korporasi merupakan tindakan yang dilakukan secara signifikan yang mempengaruhi jumlah dan harga efek yang diterbitkan oleh emiten. Aksi korporasi ini sendiri merupakan tindakan strategis yang dilakukan oleh emiten yang secara signifikan mempengaruhi jumlah dan harga efek, atau bisa disebut saham dan obligasi yang dikeluarkan oleh emiten. Tujuan dari aksi korporasi ini sendiri yaitu untuk mencapai sasaran tertentu seperti meningkatkan modal perusahaan, meningkatkan likuiditas perdagangan seperti saham serta sasaran lainnya. Aksi korporasi mengacu kepada masalah saham bonus, cash dividend, stock dividend, stock split, dan right issue. Jenis-jenis aksi korporasi. Equity right issue. Right issue atau hak memesan efek terlebih dahulu atau HMITD merupakan pelaksanaan dari preemptive right, yaitu hak yang memungkinkan para pemegang saham untuk menjaga porsi kepemilikan dan hak suara dalam RUPS berupa prioritas untuk membeli efek yang baru diterbitkan oleh emiten sebelum ditawarkan kepada pihak lain. Harga teoritis. Dalam harga teoritis menerapkan rumus HT sama dengan AXP plus BXX atau A plus B, di mana rasio A, saham lama mendapat hak untuk membeli sejumlah B, saham baru. Harga pelaksanaan HMITD atau exercise price sama dengan X harga pasar sebelum tanggal pelaksanaan sama dengan P harga teoritis saham sama dengan HT. Dilusi efek. BEE menyediakan sarana bagi investor yang tidak berniat untuk melaksanakan HMITD dan menjual HMITD tersebut di pasar sekunder.
HMITD disebut efek dilutif karena pelaksanaan dari HMITD dapat menyebabkan dilusi kepemilikan efek. Pembeli siaga adalah investor strategis maupun perusahaan sekuritas yang menjadi underwriter potensi di luar HMITD dan efek dilutif lain atau obligasi konversi, waran, dan opsi saham. Dapat dilihat dari perbedaan harga teoritis dan harga cum. Jika harga teoritis lebih tinggi daripada harga cum, efek tersebut menjadi antidilutif dengan asumsi bahwa konversi efek menjadi saham tidak akan dilakukan. Sekian dari materi yang kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.